Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Chandraini, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang hakikat penciptaan manusia menurut pandangan Islam. Hakikat penciptaan manusia menurut pandangan Islam. Manusia dan makhluk lain di alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan tertentu dan bukanlah tanpa maksud. Manusia tidak begitu saja dibuat tanpa memiliki hakikat dan substansi. Untuk mengetahui hakikat penciptaan manusia, maka kita perlu mengetahui asal penciptaan manusia terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam sebagai manusia pertama dan memberinya tugas di muka bumi. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasannya berikut ini. Hakikat penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dengan dua unsur, yakni jasmani dan rohani. Unsur jasmani adalah tubuh atau jasad manusia yang tersusun atas organ dan sistem organ. Unsur yang kedua yakni unsur ruh atau jiwa. Kedua unsur ini berkaitan satu sama lain dan apabila kedua unsur tersebut terpisah, maka manusia disebut mati, sehingga tidak lagi dapat disebut sebagai manusia. Adapun hakikat manusia menurut Islam berdasarkan substansi penciptaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, makhluk Allah yang paling sempurna. Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan dan keunikan. Hal ini dilihat dari segala hal yang menyangkut fisik dan jiwa seseorang manusia. Ia berbeda dengan makhluk lainnya dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam karena akal dan pengetahuan yang dianugerahkan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tin berikut ini. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin ayat 4. Kedua, manusia sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak awal penciptaannya, manusia pertama yakni Adam alaihi salam telah mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, dan hal tersebut mendorong manusia untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan manusia juga memiliki hakikat bahwa Allah menciptakan agama Islam sebagai pedoman hidup yang harus dijalani oleh manusia selama hidupnya. Seluruh ajaran Islam adalah diperuntukkan untuk manusia, dan oleh karena itu manusia wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Manusia diciptakan sebagai hamba Allah. Adapun Allah menciptakan manusia untuk mengabdi dan menjadi hamba yang senantiasa beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56. Ibadah yang semestinya dilakukan manusia terdiri dari dua golongan, yakni ibadah yang bersifat khusus dan ibadah yang bersifat umum. Ibadah yang sifatnya khusus antara lain ibadah sholat wajib, puasa, zakat, pergi haji, dan sebagainya. Sedangkan ibadah yang bersifat umum ialah seperti melakukan hal soleh yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain, serta dilandasi dengan niat yang ikhlas dan bertujuan hanya untuk mencari keridhaan Allah, seperti bersedekah, menyambung tali silaturahmi, menikah, dan sebagainya. 4. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah. Kata khalifah berasal dari bahasa Arab yakni khalafah atau khalifatan yang aslinya meneruskan. Sehingga kata khalifah yang dimaksud adalah penerus agama Islam dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang berperan sebagai khalifah, maka manusia wajib menjalankan tugasnya untuk senantiasa menjaga bumi dan makhluk lainnya. Dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya di hari akhir kelak. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan mensucikan Engkau." Tuhan berfirman,
Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Dalam tafsir Al-Maraghi, Mustafa Al-Maraghi menafsirkan penciptaan manusia dibagi menjadi 7 fase. Di antaranya 1. Fase turab atau tanah. Berdasarkan bunyi redaksi Quran Surat Al-Hajj 22 bahwa Allah menciptakan manusia semula dari tanah atau turab. Fa inna khalaqnakum min turab. Beliau menafsirkan lafaz tersebut mengatakan Allah menciptakan manusia dari mani yang lahir dari makanan. Sedangkan makanan itu berasal dari tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan itu semula asalnya dari bumi atau tanah dan air. Pernyataan Al-Maraghi tersebut dapat dijelaskan bahwa semula manusia itu berasal dari tanah atau turab. Atau dengan kata lain bahwa mani atau nutfah itu dibentuk dari beberapa unsur yang dulunya berupa makanan dan tumbuh-tumbuhan. Sementara tumbuh-tumbuhan sendiri hidup dari tanah dan air. 2. Fase nutfah. Fase nutfah atau mani merupakan proses kedua dalam proses penciptaan manusia. Nutfah sendiri memiliki makna dasar air yang tawar. Namun dalam hal ini yang dimaksud dengan nutfah adalah ma'al rajuli atau air mani laki-laki. Ketika menafsirkan lafaz summa min nutfatin, beliau mengatakan maksudnya dari air mani yang tersusun dari darah dan yang lahir dari makanan yang berasal dari tanah. Dapat dijelaskan bahwa setelah manusia yang hidup ini memakan beberapa makanan, baik makanan nabati maupun hewani, lalu makanan tersebut lambat laun diantaranya akan berubah menjadi nutfah atau mani yang dimiliki seorang laki-laki. Ketiga adalah fase alaqah. Fase ketiga penciptaan manusia menurut Al-Maraghi dalam ayat tersebut adalah fase alaqah. Secara etimologis, Al-Maraghi memaknai lafaz ini dengan gumpalan darah yang beku. Artinya bahwa setelah masa nutfah, maka lambat laun ia menjadi alaqah, yaitu darah beku yang tebal. Menurutnya, lebih lanjut dalam fase ini sudah dapat memulai dibedakan antara air dengan darah. Keempat, fase mudghah. Pada fase ini dapat diketahui bahwa terdapat suatu perbedaan dalam kejadian manusia, yaitu ada yang sempurna dan ada yang kurang sempurna, baik dalam hal bentuk, rupa, tinggi, dan rendahnya ukuran badan. Yang kelima adalah fase tifli atau bayi. Fase kelima proses penciptaan manusia adalah fase tifli atau bayi. Fase ini merupakan fase di mana seluruh proses penciptaan manusia yang ada di dalam rahim atau janin sudah sempurna dan sudah ditentukan kadarnya. Kapan janin tersebut harus lahir? Keenam, fase dewasa atau asyuda. Fase keenam dalam fase di mana manusia menjadi dewasa atau asyuda. Fase ini merupakan kelanjutan dari fase sebelumnya, yaitu bayi. Dalam prosesnya, bayi tersebut dipelihara dan secara berangsur-angsur kemudian menjadi seorang dewasa dan sangat kuat. Term asyudu sendiri dalam bahasa memiliki makna kekuatan atau al-quwah. Ketujuh, fase pikun, azal al-umur. Fase terakhir dalam proses penciptaan manusia adalah fase di mana manusia menjadi tua dan pikun. Pada fase ini, ada yang dipendekkan umurnya dan ada pula yang dipanjangkan umurnya hingga mereka menjadi seseorang yang pikun. Dalam keadaan yang demikian, mereka sering mengalami kelupaan, yaitu tidak mengetahui lagi apa-apa yang sebelumnya diketahuinya. Dengan demikian, hakikat penciptaan manusia selayaknya membuat kita sadar bahwa sebagai manusia kita diciptakan untuk menyembah dan melakukan kewajiban kita di dunia sebagai khalifah. Demikian penjelasan mengenai hakikat penciptaan manusia menurut pandangan Islam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.